Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Ibu gimana, sehat kabarnya? Tadi sahur apa? Sama ayam. Sahurnya sama ayam, enggak sama suami, Bu. Enggak sama suami, sahurnya di sini. Ning, tapi ini kita berdua ya, tuh lihat di kamera. Kayak Upin, ini apa? Mirip ya, Bu ya? Upin. Oh, mirip. Iya, dua-duanya. Kita sama-sama jomblo juga, Bu. Siapa tahu Ibu punya anak dua cowok, kakaknya bisa sama saya, adiknya bisa sama Ning. Kayak gitu. Emang nggak mau, Bu? Mau kan? Ini beli satu gratis satu, Bu. Tapi ini semangat banget loh. Masya Allah, dari tadi pernah penik. Coba deh, apa? Karena Neng lihat, kenapa dia emang modelnya kayak begini ya, Bu ya? Keren banget. Masya Allah. Terus dia di tengah-tengah. Oh, mau disorting. Oh, iya. Ini juga kalungnya di luar. Kalungnya di luar, gitu ya. Ibu harusnya di sini, Bu, biar habis wisuda biasanya gitu kan. Terus ini juga, wah, Masya Allah, masih semangat banget. Ini lipstiknya masih segar-segar nih. Iya. Habis. Oh, ditambah lagi emangnya ban, Bu, ditambah lagi. Kenapa bibir Ibu bocor ditambah lagi? Masih merah-merah loh. Masya Allah, luar biasa. Maaf ibu-ibu, saya telat. Ini udah dibuka caranya. Udah. Kok nggak buka hati? Iya. Pasti mau. Ini kenapa udah dibuka, maaf ya. Maaf ibu ya, agak telat dikit. Soalnya barusan kan habis sahur. Anak saya Jalu-Jaki itu langsung tidur lagi. Nah pas saya mau ke masjid sholat subuh, mereka udah tidur. Saya bingung mau bangunin, kasihan lagi. Iya, yang nggak tega ya. Nggak tega, lagi nyenyak-nyenyaknya. Bingung, akhirnya saya ke masjid. Habis pulang dari masjid, balik lagi itu masih tidur. Bingung, diskusi apa istri, bangunin nggak? Bingung, diskusi sampai jam 7. Makanya sekarang agak terlambat, maaf ya nih ya. Nggak dimaafin. Jangan itu dong nih. Pokoknya Aiban harus ini, Irfan, nebusnya dengan roti nanti pas buka puasa. Ya, tapi maaf ibu-ibu ya. Tapi mungkin tidak hanya saya, ibu-ibu juga suka nggak tega mau bangunin anak kita yang lagi nyenyak-nyenyaknya buat sholat subuh. Ya mau di bulan Ramadan maupun di luar. Gitu nih. Kalau gitu gimana tuh nih? Nah, gimana ya kira-kira? Kita buka dulu aja kali ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat beli nanas. Mamat beli nanas. Semangat, tak doakan cicilannya lunas. Bu, ketahuan banyak utang. Aminnya kenceng banget. Semoga pulang pengajian semuanya hutangnya lunas semuanya. Kalau hutang mah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Eling badan siji dadi susah hati ono donya gawe dosa nang akhirat dipun siksa. Lo kok nih apa tuh nih? Ngomong apa nih? Itu artinya apa? Ingat, oh boten paham ge. Oh, ada yang paham nih. Oh, ada Ya, yang paham. Kora. Ini orang Jawa. Aku Jawa borot.
kemauan kita sendiri, tidak ingat dengan apa yang kita lakukan ternyata itu berdosa, tidak berhati-hati, nanti di akhirat akan mendapatkan siksa. Waduh, nah kalau membiarkan anak gak sholat yang dapat siksa siapa? Bapaknya? Enak aja. Emang ini dari mana, Bu? Oh, Pekalongan. Kalau ini di Jonggol, Dari sini? Pekalongan. Kita serang. Jadi Jonggol, Pekalongan, Serang. Pantesan bisa ngomong Jawa. Batang. Oh iya, ada Pekalongan, ada Batang. Jadi Oh, batang. Geng. Udah mana akar sama daun? Bukan itu batang. Kalau itu batang, Batang juga. Oh, batang juga. Ya, sabar Bu, jangan dimarahin Bu, kitabnya Bu. Sabar ya. Ini lagi mau ngomongin siksa kubur atau apa ya? Alhamdulillah, pembicaraan kita kali ini tentang sholat subuh. Sedikit, tapi kok berat. Sholat subuh kan cuma sedikit ya Bu ya. Cuma 2 rakaat aja, tapi ternyata itu sholat yang paling berat. Padahal sholat subuh itu pahalanya yang paling besar. Kenapa? Yang paling susah. Ibu-ibu tadi sebelum kesini sholat subuh apa enggak? Enggak. Jawabnya biasa sholat gitu. Udah cantik-cantik. Wah. Cuma nanya, enggak jawab. Sholat nih. Ternyata ada satu hadis disebutkan, sampaikanlah berita gembira. Berita gembira apa itu? Kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid. Kapan saat gelap menuju masjid? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kelak di hari kiamat, ibu akan mendapatkan cahaya yang paling sempurna. Bu, berangkat ke masjid saja, kalau tidak pas waktu subuh, itu pahalanya berlipat ganda. Selangkah, tak, dapat rumah gedong di surga. 2 langkah, tak, dapat rumah gedong di surga lagi. 2 gedong. Sama halnya ketika ibu berangkat pengajian seperti ini. Ibu berangkat pengajian, selangkah dari rumah, tak, rumah gedong di surga. Amin. Tak lagi, 2 rumah gedong di surga. Apalagi kalau di sini tidur. Tidur di surga. Ternyata sholat subuh itu fadilahnya banyak sekali. Makanya ketika subuh, ini sholat yang sering kali kita tinggalkan. Justru banyak sekali yang kesiangan. Betul? Banyak sekali yang menyepelekan sholat subuh. Udah bangun. Ini kayaknya adzan subuh. Nantilah sebentar lagi. Lagi anak-anaknya tidur nih. Ada kayak begitu? Ada. Ada orang yang datang pakai kerudung kuning. Ketahuan. Semoga semuanya tidak akan lalai dengan yang namanya sholat subuh. Wong rokaatnya cuma sedikit, yuk dilakoni. Paham gak? Itu toh. Nah, tapi kasihan anak aku kalau dibangun itu ntar di sekolahnya ngantuk loh nih. Nah, Kasihan kan. Dia kan sekolahnya itu lancar. Sholat subuh itu semampunya aja loh. Gimana nih? gimana Bu? Kalau misalkan kita nggak tega bangunin anak subuh-subuh kayak Irfan tadi, Iya. sampai rundingan terus sama istrinya, tapi nggak jadi-jadi bangunin, itu gimana? Irfan, nggak tega anaknya dibangunin sholat subuh, apa nggak tega anaknya masuk neraka? Ya Allah. Dia nggak tega kalau dia masuk neraka. Nah, itu dia. Makanya bagaimana caranya Bu? Kalau misalkan kita bangunin anak, bangunin tetap harus dipaksa dengan kasih sayang. Karena apa? Karena daripada nanti kita nggak tega dia masuk neraka. Tapi kalau misalkan belum balik, tetap dibangunin. Tapi kalau nggak bangun, ya nggak apa-apa. Anak Irfan umur berapa? 17. Ya, apa anak Irfan? 9 tahun. 9 tahun. Sama 4 tahun. Nah, Nggak tahu kalau sekarang. 4 tahun
harus bangun, tapi tetap dicoba, dibangunin, bangun yuk subuh, sholat subuh bareng-bareng. Kadang begini Bu, orang tua itu kadang salah men-trigger anak. Jadi anak itu ketika tidur, ayo bangun sekolah nanti telat. Jadi dia pas dibangunin sholat subuh nggak bangun, bangunnya ketika orang tua bilang ayo sekolah nanti telat. Tapi kalau dari kecil dia ke-trigger gara-gara kata-kata apa? Ayo bangun sholat subuh, nanti kalau nggak sholat subuh masuk neraka. Dari awalnya tuh gitu. Nanti kita praktek gimana cara membangunkan anak dan kasih sayang nanti ya. Kita buka pertanyaan dulu ya. Boleh. Siapa yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desti nanya dong. Gak bahaya tak? Nama saya Siti Ro'iyah dari Majelis Ro'iyah. Dari bukan Roy. Dari Majelis Taklim Nurul Muhtadin. Serang. Oke. Desti mau nanya dong. Udah tadi. Nanya lagi. Apa nanya? Pertanyaannya, boleh nggak kalau kita sholat witir tapi sudah masuk waktu sholat subuh? Apalagi nih sekarang lagi Ramadan tuh kan, lagi itu semangat banget malam tahajud terus witir gitu. Nah, tapi belum witir aja udah keburu subuh, gimana boleh nggak witir setelah subuh? Kalau misalkan witir setelah subuh ya witir setelah masuk sholat subuh. Ya. Oh, setelah masuk sholat subuh. Ya. Bu, batas bolehnya sholat witir itu ketika adzan subuh. Kalau misalkan sudah, misal ibu saya niat sholat witir, Allahu Akbar, terus adzan subuh, Allahu Akbar, udah batal, nggak boleh dilanjutin lagi. Sholat witir itu kapan sih? Ketika setelah sholat isya sebagai penutup. Biasanya kalau kita sholat witir itu pas tarawih ya Bu ya. Nah, itu ganjil itu angka berapa Bu? 3. Terus ganjil dimulai dari setelah sholat isya sampai masuk sholat subuh. Jadi ketika adzan Allahu Akbar sudah tidak boleh sholat witir lagi. Oke. Itu harus tidur dulu atau enggak? Enggak harus tidur dulu. Kalau sholat witir tidak harus tidur dulu. Kalau tahajud baru dianjurkan untuk tidur dulu. Kalau sholat witir, ketika kita sholat tarawih kan nggak perlu tidur dulu ya Bu ya. Nah, maka sholat witir diperbolehkan tidak perlu tidur dulu. Oke. Ini kalau di hari-hari biasa nih saya pulangnya suka malam ya. Iya. Nah, perjalanan pulang di mobil udah tidur aja kan, nyampe rumah tuh sekitar jam 1 jam 2. Tidur di mobil, nyampe tidur sambil nyetir. Ada nyetirin. Saya tidur di mobil, nyampe di rumah, habis bersih-bersih mandi, sholat itu boleh. Sholat tahajud. Karena tidurnya di jalan boleh ya? Boleh. Sholat tahajud, sholat witir boleh. Kalau misalnya habis sholat witir berarti nggak boleh sholat sunnah lagi. Gimana tuh? Ada yang ngomong penutup sholatnya. Jadi begini, bukan nggak boleh, tapi sholat witir itu letaknya sebagai penutup. Kalau sholat udah sholat witir? Udah selesai. Oke. Itu tuh ganjilnya tuh berapa? 1 boleh nggak sih 1? 1 boleh. Kan ganjil. Ketara malamnya. Iya. Udah ngantuk, pengertian habis tidur bisa di tempat tidur bangun. Terus pipis gitu kan. Udah iya dari sekarang wudhu lagi. Aduh pengen tidur tapi pengen 1 rakaat aja deh gitu. Pelit banget ya. 3 lah ya. Iya. Oke. Udah kalau gitu. Ibu ngantuk gitu? Enggak, ya udah kalau gitu. Saya yang ngantuk, saya cuci muka dulu ya. Dan kemana-mana tetap di sini ya. Di mana sih acaranya? Bunga Hati. Iya dulu pasti mau. Masih bersama kami di sini di Bunga Hati. Iya dulu pasti mau. Ibu. Hebat ibu, teman-teman buat ibu. Karena nih, fokus, udah ngantuk. Tapi kalau lihat anak ngantuk, anak tidur suka nggak tega buat bangunin. Nah, ini katanya
katanya mau ada kasih tips dan cara-cara membangunkan anak tidur semua. Kamu jadi anaknya deh. Boleh, tapi Nenek pernah waktu itu Nenek dijailin sama ayah. Jadi karena nggak bangun-bangun, akhirnya di hari keempat apa gitu, gini, gempa gitu. Nggak deh, sholat gitu. Oke, misalnya Nenek tidur ya. Ada hitungan 3, 1 dah. Oke. Itu kan hipnotis, bukan tidur lah. Tidur. Udah yuk tinggalin. Udah deh. Kalau kan Nenek syutingnya tidur aja gitu sama segmen ini. Udah ya. Gimana? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, bangun dek. Kenapa kamu meringis sudah dek? Aduh, aku nggak mau bangun, aku mau tidur aja. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Ibu jangan injek kaki aku. Pelan-pelan ya. Jadi kayak gini Bu. Kalau ayah saya biasanya diangkat kepalanya. Nah, diangkat, tunggu diangkat. Oh iya. Diangkat ya. Nah, biasanya masih merem kalau kayak gini. Bangun yuk. Nanti masuk neraka loh. Mama langsung takut ya. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau anak gak takut, biarin masuk neraka. Coba. Kalau saya punya cara baru. Wah, saya nggak yakin. Ketika ini biar cepet bangun. Nah, Itu udah langsung bangun. Oh, tapi Ibu Nenek juga punya cara yang gitu, karena adik Nenek itu paling susah dibangunin. Adik Nenek tuh kayaknya dia kalau digempa juga dia nggak apa-apa. Jadi dipencet hidungnya. masuk lagi. Iya. Jadi, Mati dong. enggak dong, kayak dipencetnya pelan-pelan. Terus kayak dia kan pasti nggak nyaman, akhirnya bangun. Oh, Biasanya- terus ada juga kalau saya tuh dikasih air, dibangunin, langsung segar. Airnya air es lagi, dingin. Iya. Tapi memang harus penuh dengan kasih Kasih sayang. sayang, tetap harus kasih sayang ya. Tetap harus dikatakan, nak, ibu bangunin kamu karena ibu sayang sama kamu. Dia harus tahu kalau ibunya membangunkan itu berarti bentuk sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Jadi ibu ini nggak sayang, masak subuh-subuh, tidur enak-enak dibangunin. Jadi anak harus tahu ibunya sayang, melakukan itu semuanya atas dasar kasih. Apalagi kalau anak kecil katanya kalau bangun tidurnya aja udah bete, seharian dia akan bete. Iya katanya. Gitu. Jadi memang jangan dibentak-bentak dan dibawa itu dengan kasih sayang. Oke, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semuanya ya. Oke. Bahkan ada hubungannya dengan sholat subuh, ada yang sampaikan lagi mau gak nih? Yakin? Nah, jangan tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Neng jangan tidur. Siap nih. Semoga kita terhindar dari sifat malas. Apalagi banyak sekali alasan-alasan. Kita mencari alasan biar nggak sholat subuh. Bu nggak sholat, enggak saya males. Bu nggak sholat subuh, enggak saya sakit apa bisul. Sholat subuh adalah bentuk penghambaan. Sholat bukan sholat subuh saja, zuhur, asar, maghrib, isya adalah bentuk tunduk dan penghambaan kita kepada Allah. Dan 5 waktu ini, ibu-ibu sholatnya berapa waktu? 5. Sama ya, sama berarti. Ternyata 5 waktu ini itu ternyata sudah dikorting dari yang asalnya 50 waktu menjadi cuma 5 waktu. Bayangkan 5 waktu saja, kadang kita empot-empotan, kadang suka ngerasa capek. Sholat lagi. Bu nggak sholat, enggak, bosen, kemarin udah. Udah pernah. Ada kok kayak gitu. Orangnya pakai kerudung hijau. Bukan yang hijau ini, bukan. Ijen ini. Mikir juga. Ternyata sholat adalah bentuk tunduk dan penghambaan kita. Cuman berapa menit sih Bu sholat? Paling ya 10 menit. Nah, nggak sampai 3 menit. Bahkan ada yang 1 menit. Bentuk tunduk dan penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Sehari-hari kita sholat, sehari-hari kita kerja, cuman beberapa menit saja kita sholat. Masa berat?
maka itu adalah bentuk penghambaan. Ya Allah, ini adalah bentuk ngawula kula. Kalau orang Jawa bilang ngawula, bentuk ngawula seorang hambanya. Istirahat sejenak atas apa yang telah terjadi. Ibu kerja, sholat, niatkan untuk beristirahat. Capek kerja, misal nggak kerja, masak, capek masak, beres-beres rumah, belum lagi kalau anak rewel, ternyata istirahatnya pada saat sholat. Bentuk penghambaan seorang hamba adalah dengan sholat. Bu, kalau dulu itu pada zaman belum ada sholat, orang-orang menghamba, minta tolong kepada nabinya. Minta tolong kepada nabinya untuk apa? Minta didoakan. Sebenarnya berdoa sendiri mah bisa, tapi apa? Mereka nggak tahu caranya. Bagaimana cara berdialog dengan Allah? Akhirnya mereka minta didoakan kepada nabinya. Contoh, Nabi minta tolong, sampaikan kepada Allah, saya minta diberi keturunan. Nabi minta tolong, sampaikan kepada Allah, saya minta diberikan kelancaran rezeki. Tapi sejak turunnya perintah sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj, akhirnya perintah sholat datang. Itu di mana waktunya kita berkomunikasi dengan Allah. Bahkan setelah sholat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa apa saja, maka kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Sampun paham ge? Tapi tadi saya baru nggak iya ya, di kesibukan kita sholat itu dari tempat kita rehat, tenang. Bahkan katanya posisi ruku ini aja adalah posisi di mana badan kita tuh benar-benar bisa relax dengan maksimal katanya. Semuanya jadi apa kayak merenggang gitu. Ternyata seperti itu ya. Iya, di dalam dunia kesehatan ternyata masing-masing gerakan sholat ada manfaatnya. Iya. Kata ada dalilnya juga mengenai itu juga ya nih ya. Jadi tentang sholat ini kita disuruh untuk beristirahat. Maksudnya dari keribetan dunia. Bagaimana itu? Arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Apa yang telah Allah atur tidak perlu kau sibuk ikut campur. Masya Allah. Sebegitunya ya Allah sayang sama kita ya. Jadi kita tuh tidak sibuk. Istirahat, komunikasi pada Allah. Seperti itu. Oke, nah kalau subuh bagaimana? Itu kan lagi gak sibuk-sibuknya. Nah, masa lagi gak sibuk, sholat subuh gak sempat. Tapi kok ada yang menjadi alasan, aduh masak, aduh ini nyuci, gitu-gitu. Itu justru ya, mungkin subuh tuh jadi saat yang paling hektik gitu, buat ibu-ibu. Ini kan ada subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. apa? Oke, kita buka pertanyaan lagi. Siapa yang mau nanya? Silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Besti. Lulu berbahaya tak? Ini Umi Artiska sih ya? Ada teralatnya sih? Artinya Oh iya. mau tanya Us. Namanya siapa? Nama Umiati Bener kan Umi? dari Jamaah Batang. Dari Batang. Dekat Pekalongan. Kenapa sholat subuh begitu terasa berat dilaksanakan? Apakah ini faktor banyak dosa? Apa yang membuat subuh berat banget? Kelihatan banget kalau orang Jawa ya. Iya. Apakah sholat subuh? Tek. Gimana tuh nih? Apakah sholat subuh itu ketika terasa berat dilakukan? Apakah karena kita faktor banyak dosa? Semoga kita dijauhkan dari sifat malas melakukan sholat subuh. Amin, amin Allahumma. Jangan lupa selalu berdoa seperti itu. Karena apa? Kenapa saya katakan seperti itu? Ada hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda,
laisa salatun atqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Yang artinya bagaimana? Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang yang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Wah, kalau kita merasa itu berat, jadi kita masuk munafik. Nah, makanya saya bilang berdoa. Biar apa? Biar kita dijauhkan dari sifat malas melakukan sholat subuh. Itu kayaknya setan tuh lagi bergantungan di mata kita ini. Ya, beneran banget gitu. Iya. Itu kayak di plaster gitu mata kita ya pakai solasiban gitu. Solasiban Makanya kita harus lawan itu semuanya. Nah, caranya gimana? Dipaksa. Atau caranya bisa pakai nada dering yang bikin kaget. Contoh. Kebakaran gitu. Kaget kampung. Tapi ya kita alami semuanya, kita pahami semua memang berat, tapi pahalanya besar. Iya. Mau mengikuti keberatannya tersebut atau mau menggapai besarnya tersebut. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Besti, nanya dong. Loh, gak bahaya tak? Terima kasih, nama saya Kustia dari Majelis Taklim Isfaq Lana Haji Bakir Batang. Pertanyaan saya, apakah perbedaan antara sholat subuh dengan sholat fajar? Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh sama sholat fajar sama nggak sih itu? Beda dong. Beda. Beda. Kalau sholat subuh sholat wajib, kalau sholat fajar sholat sunnah. Lah terus apa perbedaan selanjutnya antara sholat subuh dan sholat fajar? Sebenarnya sama-sama 2 rakaat. Bedanya apa? Kalau sholat fajar itu sholat sebelum subuh. Oh, qobla subuh. Qobliyah subuh itu sholat Qobliyah subuh fajar. namanya sholat fajar. Kalau subuh ya subuh. Subuh ya subuh. Kalau subuh wajib, sholat fajar sunnah. Oke, dan kalau setelah sholat subuh itu ada sholat lainnya nggak? Gak boleh. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang kita melakukan sholat. Kapan itu? Setelah asar, sebelum maghrib, setelah subuh, sampai waktu duha. Gitu. Kalau kita ketiduran bangun udah lewat waktu subuhnya, misal jam 7 lah gitu, langsung sholat subuhnya. Langsung sholat subuh. Sholat fajarnya perlu nggak? Ya enggak. Iya. Orang matahari udah terbit. Iya, sholat tawanan itu mah. Oh iya, udah kok gitu. Coba marah-marah. Udah kita kalau sesuatu kita tetap di sini ya. Di Mula-Mula Hati. Lihat dulu, pasti mau. Kalau pagi hari harus nonton TV-nya RCTI karena di sini kita ada Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ini ada pertanyaan nih. Ah, Katanya emang ya kalau misalnya kita sholat subuh itu tuh salah satu sholat yang bisa membuka pintu rezeki kita. Emang bener? mari kita samakan perspektif terlebih dahulu ya Bu ya. Rezeki itu bukan hanya tentang uang. Rezeki itu bukan hanya tentang materi, Harta. bukan tentang harta. Tapi kalau kita ingat-ingat hadis yang tadi, barang siapa yang mudah meninggalkan sholat subuh, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Maka kalau kita melakukan sholat subuh, berarti kita akan terhindar dari sifat yang namanya sifat munafik. Tapi betul bisa membukakan pintu rezeki. Betul. Kalau sholatnya penuh, doanya diijabah oleh Allah, minta kaya diijabah. Habis sholat subuh, waktu mustajab berdoa, ya Allah, syukur. Asal kerja. Asal kerja, nggak doa-doa. Katanya memang kayak apalagi saat Qobla subuh itu tuh, malah tuh Nah, sedunia. pahalanya melebihi seluruh dunia dan seisi. Masya Allah. Jadi lebih dari yang kita harapkan begitu sebetulnya ya. Turah-turah, Turah-turah itu apa? luber-luber. Leber. Luap-luap. Leber. Iya. Bararahe. 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 Barade, karehuge. Oke, dia bersampaikan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sholat subuh itu mudah kalau sudah terbiasa.
tidak berat-berat amat. Sholat subuh itu berat untuk yang tidak terbiasa. Apalagi kadang kita malah sholat berjamaah, padahal sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri pahalanya cuma 1 endil. 1 endil. 1 endil. Kalau sholat sendiri pahalanya cuma 1, tapi kalau sholat jamaah 27 derajat. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, kalau mau cari menantu yang sergap jamaah sholat subuh di masjid, jangan bilang gak ada, pasti ada, tapi umurnya 70 tahun. Muazzin lagi. Allah. Allah. Marbot. Ada satu kisah seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Saking tidak pernahnya, saking istiqomahnya, dia pernah ketinggalan 1 sholat jamaah. Dia resahnya minta ampun. Waktu itu sholat subuh, dia cari orang-orang yang belum sholat. Karepnya apa ya? Pengennya itu pengen diajak sholat berjamaah. Biar apa? Biar dia bisa sholat 27 derajat. Dia mencari ke rumah, dari rumah ke rumah, semuanya ditok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, udah sholat? Sudah. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Udah sholat? Udah. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Udah sholat? Udah. Dia nggak nemu teman, nggak nemu konco. Jadi nggak ada temannya buat sholat jamaah. Akhirnya dia pikir, ini nanti kalau aku nunggu ada teman, waktu sholat selantai, waktu sholat sedang habis. Kalau kata orang Sunda, waktu sholat TF. seper. TF. TF. Oh, CF. Nanti kalau aku nggak sholat takut CF. TF waktosna. Oh, iya, CF waktu nah. Waktona. Waktos. Waktosna. Takut CF waktosna. Gimana ini? Akhirnya dia sholat sendiri. Setelah dia melakukan sholat sendiri, ada waktu ketika habis zuhur, dia tertidur. Ketika dia tertidur, ternyata dia pilem. Ketika dia tilem, ternyata dia, apa bahasa Sunda tidur? Ternyata dia sare. Ketika dia sare, ternyata dia bermimpi. Dia mimpi apa? Ada laki-laki ganteng, gagah. Irfan Hakim mah jauh. Ada orang gantengnya luar biasa, pakai baju hijau. Ada orang tampan, ganteng, pakai baju warna putih. Dia panggil orang itu, hei. Jadi orang Arab itu kalau manggil orang yang gak dikenal, biasanya pakai nama Ahmad, Ahmad. Gitu. Hei kamu, ya Fulan, dipanggil lah dia. Gak noleh. Akhirnya dikejar. Semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin dikejar, semakin menjauh. Jadi gak ketemu-ketemu kayak jodoh aku. Semakin dikejar, semakin dia lari. Semakin dikejar, semakin dia lari. Ternyata itu isyarat. Isyarat bagaimana? Tadi Bu, ternyata dia bukan hanya sholat fardu saja, tapi apa? Sholat sunnah mutlak. Saya tadi cerita dia sholat subuh. Ternyata saya baru ingat, ternyata sholat duhur. Sholat duhur sekali, sholat wajib. Setelah itu dia sholat sunnah mutlak 27 kali. Untuk apa? Untuk mengejar pahala 27 derajat. Tapi tidak terkejar. Masih utama sholat berjamaah.
Islam kadang-kadang suka pinter kalau disuruh bangun masjid. Masjidnya gede-gede, tapi nggak ada isinya. Waktu bulan Ramadan, awal Ramadan penuh. Sampai takmir masjid semuanya kerepotan cari karpet. Begitu hari Ramadan menjelang Lebaran, habis, kosong. Tinggal imam sama makmum satu, itu pun sama-sama tua. Makanya pentingnya kita menundukkan, mengawal. Kalau orang Jawa bilang mengabdi, maksudnya bagaimana ngawal nanggone Gusti Allah. Kepada Allah kita menghamba. Sampun paham nggih? Betapa pentingnya sholat berjamaah dan betapa besarnya pahala sholat subuh terutama. Dan walaupun berat, bangunnya aja udah berat, melangkahkan kaki ke masjidnya juga berat, belum dingin, belum gelap juga, tapi di situ pahala besar menanti. Mudah-mudahan yuk setelah hari ini, besok kita manfaatkan waktu untuk melakukan yang terbaik di hidup kita, supaya nanti kalau kita kembali kepada Allah, pahalanya banyak, nggak kosong melompong, kempes seperti kantong kita. Ya. Boleh kita minta doanya, monggo. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa keberkahan, kelancaran urusan kita, diberikan semangat giroh ibadah, terutama sholat fardu, terutama sholat subuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Aninga. Nana juga terima kasih Aninga. Bu, terima kasih matur sembah studio. Iya, buat pemirsa rumah juga. Insya Allah besok kita akan hadir lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.